Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Itu dia tadi tayangannya. Ternyata wanita juga itu memiliki jakun. Cuman yang pada pria yang akan terlihat atau condong. Gimana Sheila, kamu tadi ngelihat Iya, aku lihat liputannya? ternyata memang ya wanita juga punya jakun ya. Mungkin memang tidak terlihat aja karena memang tidak terlihat banget seperti laki-laki. Betul, dan ini merupakan tanda-tanda pubertas juga gitu. Nah, kali ini ngomong-ngomong masalah pubertas. Ya. Nah, biasanya ini kita orang tua kalau melihat perilaku anak ya walaupun belum pubertas itu kita selalu emosi. Betul. Kadang kita emosi itu bukan hanya pubertas saja. Nah, tapi memang kadang-kadang anak kecil juga kan? Iya, anak kecil juga. Apalagi mungkin apa yang dilakukan anak-anak tidak sesuai sama ekspektasi orang tua. Nah, tapi ini mungkin bisa memicu gangguan mental atau tidak. Pasti masyarakat penasaran nih. Ini kita lihat dulu liputannya berikut ini. Pemirsa, melihat tumbuh kembang sang anak menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi para orang tua. Namun di samping itu para orang tua terkadang kesal. Bahkan emosi melihat tingkah laku anak yang membuatnya melakukan hal buruk terhadap sang anak, seperti berkata kasar hingga menyakitinya secara fisik. Orang tua yang memiliki riwayat gangguan kecemasan, depresi, gangguan obsesif kompulsif dan stres yang tinggi cenderung akan melakukan tindakan kasar dan terlalu reaktif pada sang anak. Nah, yang stres secara alamiah inilah yang akan memicu respon tubuh untuk bereaksi menghadapi ancaman. Dan hal tersebut bisa ditunjukkan dengan caranya bersikap yang tak sepatutnya kepada sang anak. Jadi paling sering sih marahnya misalnya susah makan, terus terutama sekarang kan sering tugas-tugas online tuh belajar di rumah tugasnya yaitu sih emosinya suka keluar kalau dia misalnya dikasih tahu agak sulit gitu. Kayak apalagi anakku umurnya kan baru 5 tahun juga, jadi dia belum bisa untuk fokus banget juga kan untuk menyelesaikan suatu tugas. Kadang dia baru jawab satu, abis itu dia main-main yang lain, jadi ya kesel juga sih. Aku kebetulan maksudnya bukan yang suka nyubit atau mukul gitu ya. Paling pernah sih marah banget kalau saat dia belajar itu posisi yang aku bilang tadi. Ya aku marahnya, aku kesel bukunya aku agak gebrak gitu di meja. Megang anak sendiri seharian, kebetulan mbaknya juga kan pulang kampung juga. Jadi ya berasa sih kalau ternyata tuh memang kita ngelihat orang nyuapin dia misalnya kayaknya gampang. Tapi kalau kita sendiri orang tua kayaknya gregetan gitu, susah, misalnya dia makannya susah atau apa, kita lebih emosi dibandingkan orang lain gitu. Pemirsa, bersikap kasar terhadap anak-anak usia dini akan membuat sang anak mengalami trauma dan berefek buruk bagi perkembangannya. Efek buruk apa sajakah? Dan bagaimana cara orang tua menjalin komunikasi yang baik dengan sang anak? Simak jawabannya bersama dokter di Studio Hidup Sehat berikut ini. Iya pemirsa, jadi memang ini kadang-kadang anak-anak ini suka bikin mungkin orang tua jadi tidak bisa menahan emosi gitu. Apalagi sekarang ini kan lagi pandemi, jadi memang banyak sekali yang anak-anak ini belajarnya online di rumah. Pasti treatmentnya juga beda ya untuk orang-orang yang orang tua yang mengurus anaknya di rumah. Nah, benar banget nih. Maka dari itu di tengah kita sudah ada Dokter Lahargo Kembaran, spesialis dokter jiwa. Nah, Selamat siang dokter. Selamat siang dokter Sarah. Ini gimana nih? Ya. Kalau kita ngelihat ini pengalaman pribadi saya juga dan istri juga itu kadang kita nggak ada masalah sebenarnya dengan anak yang belajar di rumah. Cuman ternyata pada saat mereka ini di rumah ini kadang tugasnya yang sudah banyak, kadang anak-anak yang selalu fokus dengan dunia mainnya, kita kadang suka emosi dan bahkan ada orang tua yang sering berkata-kata kasar. Ya. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Berkata kasar pada anak saat marah membuat anak akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Iya, itu fakta Dokter Rizal gitu ya. Wow. Jadi artinya ketika di tengah pandemi ini tentunya situasi berubah dan situasi yang berubah ini membuat kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan seringkali muncul emosi-emosi di dalam diri kita, termasuk marah tersebut.
Marah sebenarnya adalah sebuah puncak gunung es gitu ya. Di bawahnya itu banyak sekali hal-hal yang terjadi. Mungkin rasa cemas, kecewa, ada rasa sedih, ada rasa terkucilkan dan yang lainnya. Dan itu kemudian kita ekspresikan kepada anak kita. Bentuk komunikasi antara orang tua dan anak adalah merupakan suatu bentuk pola asuh. Gimana kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan kepada anak kita. Dan caranya pun berbeda-beda. Nah, marah adalah merupakan salah satu bentuk emosional dari komunikasi orang tua. Tetapi ketika marah itu disertai dengan kata-kata yang kasar, kemudian dengan suatu yang berkepanjangan, maka itu bisa berdampak psikologis bagi anak. Dan salah satunya yang tadi disampaikan, bahwa anak kemudian menjadi memiliki suatu perilaku pemarah juga di kemudian harinya. Nah, inilah yang perlu kita waspadai sebagai orang tua, sehingga gimana cara kita berkomunikasi dengan anak, itu tentunya perlu dipelajari terus-menerus, sehingga kemudian anak kita tetap bisa bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik ke depannya. Oke, ini memang anak itu sebagai sponge ya dok ya, jadi itu menyerap apa yang orang tuanya berikan ya dok ya. Benar nah sekali. Ini sekarang kita akan membahas soal treatmentnya yang perlu diketahui oleh masyarakat di rumah. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, memang berarti banyak sekali hal-hal yang perlu diatasi dan juga perlu untuk diwaspadai sama orang tua. Makanya itu mengurus anak ini merupakan sebuah seni ya Dokter Rizal. Bener banget. Nah, kita balik lagi yang tadi, kalau ini seni berarti sebenarnya kita harus nikmatin juga. Betul. Gitu. Nah, ini mengenai anak-anak yang mungkin membuat orang tua yang jengkel, Dok. Nah, gimana Dok? Ini banyak kan kekerasan secara verbal ataupun fisik. Nah ini dok, ada bedanya nggak dok untuk efek dari kekerasan secara verbal ataupun fisik untuk perkembangan si anak? Ya, jadi kekerasan secara fisik dan juga secara verbal, dua-duanya memberikan suatu dampak bagi perkembangan anak. Kekerasan secara fisik itu jelas akan melukai tubuh si anak secara fisiknya, dan bukan tidak mungkin bisa ada hal-hal yang fatal yang kemudian terjadi akibat kekerasan yang fisik yang dilakukan oleh orang tua. Sementara kekerasan secara verbal itu lebih mempengaruhi kondisi mental, kondisi psikologis dari si anak. Keduanya sama pentingnya, dan sebagai orang tua tentunya kita perlu menghindari berbagai kekerasan fisik dan verbal pada si anak ini. Karena anak ini adalah investasi bagi masa depan kehidupan keluarga, orang tua, dan juga negara. Mereka adalah aset yang perlu kita jaga dengan baik. Dan jangan sampai orang tua tuh melakukan kekerasan fisik ataupun verbal yang nantinya membuat kehidupan perkembangan si anak ini menjadi tidak baik. Saya banyak sekali mendapatkan pasien-pasien yang mengalami depresi, gangguan kecemasan, atau melakukan perilaku kekerasan di masa dewasanya, ternyata dia punya riwayat menjadi korban perlakuan kekerasan dari orang tuanya. Dan inilah yang harus kita hindarin, karena dampak yang ditimbulkan dari kekerasan fisik dan juga verbal adalah jangka panjang. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua adalah orang tua yang tepat pasti untuk anak kita. Dan kita perlu mempelajari teknik dan pola berkomunikasi yang baik. Marah-marah dengan kata-kata yang kasar harus dihindari oleh setiap orang tua. Nah, efek gangguannya itu seperti apa dok untuk efek gangguan mental ke anaknya ini? Ya, jadi perkembangan mental pada anak sangat dipengaruhi oleh apa yang ditangkap oleh otaknya. Otak manusia termasuk di usia anak itu masih dalam tumbuh kembang. Ada bagian untuk mengontrol diri, ada bagian yang menjadi pusat emosi, ada bagian yang menjadi pusat memori. Ketika anak mendapatkan suatu peristiwa yang traumatis dalam hidupnya, maka itu akan terekam di bagian otaknya. Dan terjadilah suatu peristiwa traumatis yang menimbulkan suatu efek yang ditimbulkan oleh anak. Pertama, anak bisa fight atau dia agresif menjadi marah-marah. Atau anak bisa flight, mengurung diri, lari. Bisa juga anak freeze, diam, bengong, nggak tahu apa yang akan dikerjakan. Nah, semua efek ini kalau terjadinya berkepanjangan, tentunya bisa memunculkan berbagai masalah dan gangguan jiwa di kemudian hari. Inilah yang perlu kita hindari. Betul. Nah dok, ini kadang-kadang memang masalah orang tua ini kan banyak ya dok ya, bukan cuma untuk mengurus anak aja, tapi mungkin ini ada latar belakang juga, apalagi sekarang lagi pandemi dok, pastinya tuh ada masalah ekonomi, terus bisa jadi juga ada masalah dengan pasangannya, dengan kerabat kerja, dan mungkin itu memang memicu orang tua lebih gampang emosi dok.
Nah itu gimana dok solusinya nih supaya emosinya tuh nggak ke anak gitu, karena kan pastinya kita juga sebenarnya nggak mau menyakiti anak. Gimana supaya masyarakat paham solusinya dok? Ya, jadi di tengah kondisi yang banyak tekanan dan masalah seperti ini, tentunya merasakan marah, sedih, kecewa gitu ya, itu adalah merupakan hal yang wajar, yang alamiah. Dan itu adalah hal yang normal selama itu tidak terlalu berlebihan dan juga berkepanjangan. Yang terpenting bagaimana kita bisa memanajemen emosi kita dengan baik. Stress management, anger management, itulah yang perlu kita latih. Nah, kalau untuk manajemen marah, yang pertama bisa kita lakukan adalah kenali pemicunya, triggernya. Misalnya kita punya masalah di kantor, masih emosional, masih tidak enak. Ini kalau saya pulang ke rumah, saya kayaknya akan terpancing nih oleh anak saya. Coba untuk menahan diri, untuk mengambil jarak sebentar gitu ya, dengan masalah tersebut. Ketika sudah tenang, baru kita kembali ke rumah. Atau trigger-trigger yang lain yang bisa memicu kita. Dengan mengenali pemicunya, maka kita akan lebih mudah mengontrol emosi kita. Yang kedua adalah melakukan time out. Jadi ketika kita rasa, kok emosi dan marah saya semakin memuncak nih, coba melakukan hal yang berbeda terlebih dahulu, sehingga terjadi cooling down, dan itu akan bisa meredakan amarah dan emosi kita. Atau melakukan pengalihan. Waduh, ini aku mulai marah-marah nih, mulai emosi, kata-kata kayaknya udah mulai agak kasar. Coba dialihkan melakukan hal yang berbeda. Jalan-jalan santai di sekitar rumah, menonton misalnya, atau berolahraga, atau menyiram tanaman. Nah, dengan melakukan itu semua, amarah kita bisa lebih mereda, dan kita bisa memiliki kontrol diri yang lebih baik. Sehingga efek-efek negatif dari amarah yang memuncak itu bisa dihindari pada akhirnya. Ini amarah seperti apa sebenarnya yang membuat efek-efek negatif ini kepada anak? Karena kan kadang ya kita ada saat-saatnya juga yang kita harus marah, tapi terukur gitu. Yang seperti apa nih dok yang bisa mengganggu kejiwaan anak? Ya, jadi marah pada orang tua itu sebenarnya adalah hal yang wajar, boleh dilakukan. Tetapi ketika marah itu mengeluarkan kata-kata yang kasar, memberikan label-label negatif kepada anak, bahkan juga kekerasan itu dilakukan secara verbal dan fisik, maka itulah yang memberikan dampak psikologis bagi si anak. Dan ini yang perlu dihindari. Jadi hindarilah suatu bentuk amarah yang terlalu berlebihan dan membuat anak itu menjadi terluka secara psikologis. Atau kalau kita memang sudah marah dengan kata-kata yang seperti itu, coba lakukan komunikasi dengan situasi yang tenang, dan jelaskan mengapa kita bersikap demikian kepada anak. Sehingga anak kemudian bisa mengerti, oh iya ya, papa dan mamaku nih marah karena nggak suka dengan perilakuku yang seperti ini. Dan kemudian hari dia akan mencoba tidak melakukan hal tersebut. Sehingga akhirnya orang tuanya tidak kemudian terpicu amarahnya. Ya, sebenarnya seberapa penting gini dok untuk membangun komitmen bersama anak gitu. Karena kan kadang orang tua ini kan harus kompak juga. Itu seberapa penting gitu? Ya, sangat penting sekali pola asuh yang diterapkan oleh orang tua itu harus kompak kepada anak. Jangan sampai kadang-kadang sama mamanya dimarahin, tapi sama papanya dibelain gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan suatu dampak yang kurang bagus juga. Jadi, kedua orang tua itu perlu memiliki suatu komitmen bersama, kesepakatan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak, hal-hal apa yang diperbolehkan. Sehingga anak pun tahu aturan dan batasan-batasan yang tegas di dalam keluarga tersebut. Oke, dok, ini terakhir nih untuk masyarakat. Mungkin ada tips-tips apa yang boleh dilakukan ke anak kita dan apa yang memang harus dihindari, dok. Ini karena tadi kan dokter udah bilang ya, anak itu merupakan aset keluarga. Betul sekali. Nah, berarti memang sangat penting sekali nih, gimana dok? Ya, jadi di tengah kondisi yang sekarang ini, pola asuh kepada anak itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Yang pertama harus dilakukan adalah dampingilah anak dengan sepenuh hati kita. Karena mereka pun saat ini menghadapi situasi yang tidak nyaman. Mereka terpisah dengan teman-temannya, harus belajar dari rumah, nggak bisa berkumpul dan bermain. Mendampingi anak dengan sepenuh hati, artinya kita hadir di setiap kondisi anak kita, memfasilitasi tumbuh kembangnya dengan baik. Kemudian ketika muncul suatu masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, ada perilaku anak yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan, cobalah untuk melihat perilakunya, bukan orangnya. Jadi fokus kepada perilaku, oh mama nggak suka kalau kamu tadi tiba-tiba banting pintu, kamu boleh jelasin nggak? Kenapa tadi kamu melakukan ini? Nah, dengan kita fokus kepada perilaku,
kita bisa kemudian merasakan, oh ternyata dia ada masalah tadi waktu belajar di Zoom sama temennya, ada gangguan sinyal, oh dia ada tugasnya yang terlalu banyak. Nah, dengan begitu kita mulai fokus kepada mencari solusi, sehingga dengan demikian perasaan anak menjadi lebih tenang dan perilakunya pun akan bisa menjadi lebih baik tentunya. Nah, baik, terima kasih banyak Dokter Argo. Ini luar biasa banget, kita sebagai orang tua jadi tahu bagaimana tips-tips untuk mendidik anak kita dan tidak emosi kepada anak kita. Betul. Nah, setelah yang satu ini kita akan membahas tentang salah bantal. Aku nih sering banget loh, Sheila. Pernah? Aku juga pernah, pastinya semua orang pernah lah ya mengalami salah bantal ini. Apalagi kalau misalnya kita lagi kecapean, terus nggak benerin posisi bantal, langsung tidur, besoknya pegel-pegel. Bener banget. Kita akan ngomongin bagaimana cara mengatasi salah bantal setelah yang satu ini hanya di Hidup Sehat.